Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mereview tentang novel dari Haruki Murakami, yaitu One Q84. Novel ini dari Haruki Murakami ini dapat disebut sebagai tanggapan ya atas novel dari George Orwell yang 1984. Kalau dalam George Orwell tokohnya adalah Bung Besar, menggambarkan tentang dystopian society dan kemudian juga tentang dictatorship. Nah, sedangkan dalam Haruki Murakami ini menggambarkan tentang orang-orang kecil gitu. Sebagai lazimnya dunia fiksi, dunia yang digambarkan adalah fiksi ya, dunia fiksi tersendiri dengan ada orang-orang kecil yang penuh dengan keajaiban dan penuh misteri juga di dalam novel ini. Saya kira novel ini berjalan sangat lambat ya, sangat lambat dengan detail-detail yang sangat jeli, sehingga novel ini lambat. Tetapi kita akan menemukan banyak sekali konflik-konflik yang disebar di mana-mana. Jadi kita membacanya seperti membuka kotak Pandora satu persatu. Semakin lama kita baca, semakin terbuka rahasia-rahasia yang berkaitan dengan orang-orang kecil yang ada di dalam novel ini. Jadi konfliknya itu sangat banyak dan itu hampir disebar di setiap bab-babnya itu. Konfliknya semakin membesar, membesar dan membesar begitu. Nah, itu yang membuat novel ini layak untuk dibaca dan diikuti dari awal hingga akhir meskipun temponya lambat. Tetapi ada banyak hal menarik juga yang dapat kita temukan di dalam novel ini. Salah satunya adalah karakter ya. Karakternya adalah karakter orang-orang yang terasing, menyendiri, tetapi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa ya, seperti Tengo dan Aomame di sini. Nah, karakter-karakternya itu membuat kita bersimpati ya. Salah satu mungkin ciri dari novel yang bagus adalah meskipun tokoh tersebut adalah tokoh jahat, tetapi kita akan bersimpati terhadap, dalam tanda kutip, menganggap lumrah dari kejahatan tokoh tersebut. Nah, itu kalau tokohnya tidak menarik dan membuat pembaca bersimpati terhadap tokoh tersebut, maka ya buat apa novel itu ditulis begitu. Nah, tokoh-tokoh yang menarik itu diantaranya adalah uh, seorang perempuan bernama Aomame ya, adalah seorang pembunuh uh, kelas atas begitu, dengan teknik membunuh yang sangat piawai begitu, tetapi dengan menceritakan latar belakang kehidupan Aomame dan alasan argumen mengapa Aomame membunuh seseorang, pembaca seakan-akan ditarik untuk menganggap wajar proses pembunuhan tersebut. Nah, itu juga hal menarik. Jadi akhirnya pembaca bersimpati terhadap karakter tokoh tersebut. Yang kedua juga seperti sang pemimpin. Tokoh sang pemimpin adalah seorang pemimpin sekte keagamaan yang mungkin disebut sebagai imam ya. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, memperkosa anak-anak di bawah umur begitu. Akan tetapi karena berlandaskan agama atau wahyu atau firman ya yang digambarkan sebagai di situ, maka kita akan pembaca seakan-akan menganggap wajar perbuatan dari sang pemimpin tersebut. Nah, itu kita diajak untuk bersimpati terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah hal menarik dari novel ini. Yang kedua adalah tentang sudut penceritaan ya, sudut pandang dari tokoh tersebut. Jadi di tokohnya dibagi dari sudut pandang Tengo dan sudut pandang Aomame. Nah, kemudian tetapi di akhir ada sudut pandang tokoh Ushikawa. Karena sudut penceritaan yang seperti ini, maka novel ini dapat dikatakan mengandung kekuatan pikiran,
mengandung kekuatan pikiran. Jadi di dalam kekuatan pikiran itu, dalam satu peristiwa itu tidak hanya digambarkan dari satu sudut saja, tapi dari berbagai sudut. Jadi ketiga tokoh tersebut atau dua tokoh memandang satu peristiwa dengan pikirannya masing-masing, sehingga kita menemukan banyak sekali lanturan-lanturan, bayangan-bayangan, pikiran-pikiran dari sang tokoh tentang satu peristiwa. Nah, sedangkan pembaca akan membaca satu peristiwa tersebut dari ketiga tokoh tersebut, sehingga pembaca akan memahami satu peristiwa dengan lebih utuh. Sedangkan tokoh-tokohnya yang ada di dalam novel itu memahami satu peristiwa tidak sebagai rangkaian peristiwa yang utuh, karena ya berdasarkan sudut pandangnya sendiri begitu. Jadi ya itu adalah gambaran kehidupan, bahwa ya kita memahami peristiwa dari kadang hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, itu yang sangat menarik. Kekuatan pikiran itu juga yang membuat novel ini bergerak sangat lambat. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang menarik dari novel ini. Nah, karena saya membacanya itu juga mengamati teknik-teknik menulis yang dilakukan oleh Haruki Murakami, maka kaya sekali teknik menulisnya. Teknik menulisnya sangat beragam, hampir ya itulah, kalau sudah penulis besar menulis, maka teknik-tekniknya itu juga sangat kaya begitu. Nah, salah satunya adalah contoh dari ini ya, metafor yang digunakan oleh Haruki Murakami begitu. Metafora yang saya kira digabungkan dengan eksagerasi atau penekanan terhadap sesuatu. Yaitu, saya baca di sini di jilid 3 gitu ya. Untuk pertama kalinya Tengo melihat Aomame tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun telah mengubah ketinggian pasang laut sedunia. Dan Tengo tahu itu. Ya, senyum tipis tapi mengubah pasang laut sedunia. Nah, itu kan istilahnya metafora yang jarang sekali ya mungkin dipakai, atau metafora yang sangat segar yang ditulis oleh Haruki Murakami ya. Dan detail-detailnya juga sangat menarik ya. Detailnya dibagi seperti yang dalam novel ini jilid 2 ya. Di bagian dalam kulkas ia mendapati sebotol anggur Chardonnay yang dibelinya dengan harga diskon. Pada labelnya ada gambar babi hutan liar. Nah, gambar babi hutan liar juga digambarkan oleh Haruki Murakami, sangat detail. Saya lanjutkan. Dia membuka tutup gabus botol anggur, menuangkan anggur ke gelas anggur, lantas meletakkan gelas itu di depan Fukaeri. Setelah ragu-ragu sebentar, Tengo juga menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia memang merasa lebih ingin minum anggur daripada minum kopi. Anggur itu agak terlalu dingin dan terlalu manis, tapi alkoholnya sedikit menenangkan perasaan Tengo. Nah, saya kira ini juga gabungan dari beberapa teknik menulis ya, detail, kalimat kontradiktif, dan juga kalimat majemuk ya, digabung menjadi satu dan diolah begitu, sehingga pembaca tertarik dalam kalimat-kalimatnya. Nah, ada 3 jilid di sini. Ini aslinya adalah 1 jilid, tetapi karena terlalu tebal untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia, kemudian dibagi menjadi 3 jilid. Saya kira novel ini sangat layak untuk dibaca. Terima kasih semuanya.